Ibu apa itu, Le? Kayaknya expander apa kah? Kabar duka menyelimuti lingkungan DPRD Sulawesi Selatan. Haje Wardana Mamung, 47, istri dari anggota DPRD Sulsel Kapten Haryadi, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Reformasi, Kota Makassar, Sabtu 21 Februari sekitar pukul 14 WITA. Informasi wafatnya korban dibenarkan Ketua DPRD Sulsel, Andi Rahmatika Dewi. Saya baru dapat info dari Kapolrestabes, ujarnya saat dikonfirmasi, seraya menyampaikan bela sungkawa. Telah berpulang ke rahmatullah Haje Wardana Mamung, istri dari kakak Kapten Haryadi, semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Makassar Andi Husnaeni menjelaskan, kecelakaan terjadi di KM 7200 Tol Reformasi Makassar dan melibatkan satu unit mobil Toyota Raize bernomor polisi DD 1305 WA. Mobil bergerak dari arah barat ke timur. Diduga kendaraan oleng ke kiri lalu menabrak pembatas jalan hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, jelasnya dalam laporan resmi. Wardana Mamung yang mengemudikan kendaraan mengalami luka berat di bagian kepala dan wajah serta dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Jenazah sempat dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Dalam insiden tersebut, satu penumpang atas nama Siti Fatimah Anggun Hamengkubuwono, 19. Hujan deras yang mengguyur Makassar menyebabkan genangan di sejumlah titik, termasuk di ruas Jalan AP Petarani, Sabtu 21 Februari. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, PU, Kota Makassar bergerak cepat menerjunkan satuan tugas, Satgas, drainase untuk melakukan penanganan langsung di lapangan. Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhal Sizubir, menjelaskan bahwa sebanyak 40 personel Satgas diturunkan dalam penanganan genangan di Jalan AP Petarani. Puluhan personel tersebut dibagi menjadi 2 kelompok kerja agar proses pembersihan dan penguraian genangan dapat dilakukan secara maksimal dan terfokus di beberapa titik strategis. Total ada 40 personel yang kami turunkan, terbagi dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok bergerak menyisir saluran drainase dan titik genangan, ujarnya. Di beberapa ruas jalan utama, air sempat meluap dan mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas warga. Salah satu lokasi terdampak berada di kawasan Jalan AP Petarani, tepatnya di belokan menuju Jalan Yusuf Daeng Ngawing, dekat kampus Universitas Negeri Makassar. Langkah cepat ini menjadi solusi efektif agar air dapat kembali mengalir lancar menuju saluran pembuangan utama. Gemerlap cahaya api dari ratusan bambu obor membelah kegelapan malam di Desa Bangkalalo, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tradisi arak-arakan obor ini digelar meriah oleh warga setempat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Sabtu 21 Februari malam. Sambil melantunkan selawat dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iring-iringan warga yang terdiri dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua berjalan kaki berkeliling kampung. Suasana religius yang kental bercampur dengan kegembiraan terpancar dari wajah para peserta yang antusias menyambut bulan penuh ampunan. Arak-arakan ini bukan sekadar seremoni rutin. Bagi warga Desa Bangkalalo, cahaya obor memiliki makna filosofis sebagai simbol penerangan jiwa dan semangat baru dalam menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Salah seorang warga Desa Bangkalalo, Rais Al-Jihad, mengungkapkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk sukacita kolektif yang sudah diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga silaturahmi antar warga. Aksi arak-arakan obor ini adalah wujud kegembiraan kami menyambut tamu agung, bulan suci Ramadan.
Kami berkeliling kampung untuk menyebarkan syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antar warga desa, ujar Rais Al-Jihad saat ditemui di sela-sela kegiatan. Bupati Bantaeng, Muh Fathul Fauzi Nurdin, secara resmi membuka Festival Ramadan Bangkit Volume 2 tahun 2026 yang digelar di lapangan Pantai Seruni, Sabtu 21 Februari. Festival Ramadan Bangkit Volume 2 tahun 2026 mengusung tema Harmoni Ibadah, Geliat Ekonomi, Cahaya Buta Toa. Tema ini mencerminkan sinergi antara penguatan spiritual, pertumbuhan ekonomi lokal, serta semangat kebersamaan masyarakat Bantaeng sebagai cahaya dan kebanggaan daerah. Bupati Bantaeng menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Festival Ramadan Bangkit bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum strategis untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah Kabupaten Bantaeng berkomitmen mendukung setiap upaya yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadan, ujarnya. Festival ini akan berlangsung selama 25 hari, mulai 21 Februari hingga 18 Maret 2026. Sebanyak 80 tenan menghadirkan ragam kuliner dan produk unggulan lokal. Selain itu, terdapat 12 kategori lomba, 20 jajanan angkringan serta berbagai kegiatan pendukung seperti live music, e-sport, fashion show, pasar murah,